La tabdulu orang batal apa sholat biharokatin kan biro-biro obrah khofifatin kang enteng. Tidak batal sholat sebab gerakan yang ringan ketika sholat, termasuk 6 anggota tubuh yang dianggap ringan, yaitu lisan. Lisan gerak berapapun tidak batal. Kuping, misalnya ada orang bisa gerakin kuping. Mata atau bola mata bergerak berapapun tidak batal. Terus zakar apa penis, gerak berapapun tidak batal. Terus jari tangan, gerak berapapun tidak batal, tapi hukumnya makruh. Menggerakkan tanpa uzur itu hukumnya makruh. Wa in kasurat senajan akeh apa harokat, meskipun gerak 100 kali misalnya jarinya gerak tidak batal. Wa tawat lan nululi apa harokat bal tukrahu balik dan makruhno apa harokat, tapi makruh. Gerak-gerakkan jari, gerak-gerakkan lisan, gerak-gerakkan mata, gerak-gerakkan zakar, gerak-gerakkan kuping tanpa uzur, ini makruh. Menurut Imam Nawawi dalam kitab Majmu' tidak makruh. Jadi makruh dan tidaknya masih khilaf, tapi yang lebih utama ya ditinggalkan kalau nggak ada uzur. Kata riki usbu'in kaya ngobahaken pira-pira driji, jari-jarinya bergerak ketika sholat, jari-jarinya saja. Au asobi'a utawa pira-pira driji, lihakin dalam mengukur. Jadi kalau mau garuk jangan ikut telapaknya ikut gerak, cukup jarinya tok yang gerak, jarinya saja jarinya. Tapi kalau telapaknya ikut gerak ini dihitung 1, gerak telapaknya 2, 3 batal. Tapi kalau jarinya tok buat ngukur ketika sholat ini, walaupun 10 kali cuma jarinya tok nggak batal. Fihakin dalam ukur au sabhatin, dalam ngitung tasbih. Ma'a koroli kahwi sumertani tetepe epe-epe musolli. Misalnya orang sholat sunnah tasbih ngitung pakai jarinya aja yang gerak kalau. Au jafnin utawa telapuan, kedep-kedep matanya, ngirak-ngirik, itu enggak batal walaupun berkali-kali, cuma yang makruh kalau tidak ada uzur. Au sahapaten atau lambi, bibirnya gerak, lisannya, bibirnya. Au zakar atau zakar, au lisan atau lisan, lidahnya gerak. Liana hak krono sak temene
asobi jafun ila akhir iku tabiun anta biatun alat lima haliham maring panggonane asobi ila akhir, karena dia ini anggota tambahan mengikuti jari yang mengikuti telapak, mata yang mengikuti wajah, kepala, kuping mengikuti kepala, mulut mengikuti kepala. Jadi anggota tubuh tambahan ini al-mustaqir ya tikang tetap, yang penting telapaknya enggak ikut gerak, tidak dihitung berapapun. Meskipun kedap-kedap tapi kepalanya enggak gerak, enggak dihitung. Namanya tabi'ah limahal lihal mustaqirah. Kal asabi kaya pura-pura driji Walidha karena nungkono adamul butlan latar dulu. Bahas Bukhisa dan bahas. Siapa yang bahas? Ya ulama fikih. Anna harokat lisan satun obai lisan ingkang namun ono opo harokah ma'atahwili iku sertane mindah lisan anma saking panggonane lisan Abdullah mongko mbacaraken apa salah telu minha saking harokatul lisan. Kalau lisan masih di dalam mulut, gerak berapapun tidak dihitung. Tapi kalau sudah pindah dari tempatnya, melet misalnya, lidahnya melet, itu dihitung sudah. Kok melet 3 kali, batal. Karena melet itu lidahnya sudah berpindah dari tempat aslinya. Kala ngendika sapa Syekhuna Ibnu Hajar wa huwa utawi wa utawi bahasa iku muhtamal dan emperno. Itu bahasa ini di banyak kemungkinan kata Ibnu Hajar. Tapi kalau dalam kitabnya beliau yang selain Tuhfah, Ibnu Hajar ini berpendapat tidak batal, walaupun dikeluarkan dari mulut, walaupun melet. Jadi ada khilaf kalau lidahnya melet itu apakah dihitung apa tidak. Waharaja itu coba bil asabi kelawan pura-pura diji apa al-kafu epek-epek. Kalau epek-epeknya yang gerak dihitung 1, 2. Kalau epek-epeknya itu gerak 1, 2, 3. Tapi kalau jarinya saja enggak dihitung. Patariku among kota yang ngobahakan kafu salah satu telu bilang kang muni-muni iku belum batalaken. Ilayaku nek kecepet ono bihi kelawan kaf apa jarbun gudik. Kecuali kalau tangannya sakit gudik. Layas bulu kang ora sabar musolli mau sumber jarab. Ada yang dalam kebiasaannya ala adamul haqi ngatasi orang ane ukur. Kecuali kalau di telapak tangannya banyak penyakit kulitnya, gudik, kudis, kadas, jenis itu dia tidak kuat kalau nggak ukur. Jadi ada ukur ini. Ala adamul haqi ngatasi orang ukur falakatu mengora batal apa sholat lid daruti kerana darurat kuat atau berarti nggak kuat nggak ukur, hanya ukur. Sementara ukur telapak tangan kan sulit kalau nggak gerak.
yang buat mengukur jarinya. Nggak bisa mengukur telapak tangan kok nggak gerak telapaknya, nggak bisa. Jarinya yang buat mengukur. Gimana caranya? Nah, ini darurat akhirnya. Kalau ngendika sapa syekhuna guru kita Ibnu Hajar. Kalau kalian Arab minhu sangking adamul hutlan, yaitu tidak batal kalau telapak tangannya kena gudik. Saya sudah ngaji nanti ini kamar Pak. Hah? Hah? Ini sebuah mbak apa? Orang tak izin juga. Izin ada siapa? Mbak apa? Ano? Anggit? Pita siapa? Hah? Pak Sahabat ini? Mau kami ngaji program kamu? Lanjut ya orang. Kala ngendika sapa Syekhuna wa kalian cakap niku saking adawal budan apa anaman sak temung wong kuturia kang den uji den coba man biharokatin kan obah itu rotin kang bangsa kakeksa itu gerakan yang tidak bisa ditolak, jadi tubuhnya gerak sendiri, mungkin saking dinginnya terus menggigil misalnya, itu itirorin ya, saking gatalnya terus tubuhnya bergetar misalnya. Yang sa'u kang tukul anha saking harokah itiroriyah apa amalan dengan kasir kang akeh sumiha den ngapura fihi ing dalem mang itu dimaafkan karena darurat. Wa imroru yadilan lakokaken tangan. Wa imroru utawi nglakokaken tangan warad duhalan balekaken niat alat tangan sinuli-nuli bil hakiklan ngukur iku marratun ambalan wahidatan kang sepisan. Jadi kalau garuk tapi tangannya langsung, ini dihitung satu langsung kembali, imrorul yad langsung kembali, itu dihitung satu. Bakadalan iku kaya mengkono-mengkono
marwah rahu hautai ngangkat yat ansodi saking dadane wong bahwa tualan nyaleh yat ala mobil haki ing atase panggonane ngukur marwatun iku ambal tentang sepisan. Orang kalau sholatkan tangannya di dada sedekap, terus gerak cepat ngukur balik lagi, itu dihitung satu. Ini tasona mono sambung apa aduna salah sijine. Rafu wa wadu, rafu wa wadu. Bil akhari kelan kangone. Kalau langsung, kalau nggak langsung lama ya dihitung dua. Wa ila lamun ora itasola faqulun mengetahui suci iku marotan saambalan. Alama ing atase pendapat istadharahu kang amrih qaul adhar ing ma sapa sayfuna guru kita Ibnu Hajar. Wa binutqin amdan wa Surat Al-Maidah ayat 6. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza qumtum ilas sholati فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين وإن كنتم جنبا فاطهروا وإن كنتم مرضى أو على سفر أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا فامسحوا بوجوهكم وأيديكم منه ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج ولكن يريد ليطهركم ويتم نعمته عليكم لعلكم تشكرون. Ayat perintah wudu, perintah mandi besar, perintah tayamum, 3 sesuci. Pertama wudu, ya ayyuhalladzina akeh amanu kang padha iman suwajna idakum ing nalikane ngadeg sira kabeh ay aratum tegese karep sira kabeh ala qiyama ing ngadeg ila sholati maring salat. Ketika kamu berdiri untuk sholat, maksudnya mau berdiri, walaupun koma itu kan madi fi'il madi, seperti ayat wa idza qara'tal qur'ana fasta'idz billahi minasyaitonir rajim. Kalau kamu baca Al-Qur'an, sebelumnya bacalah ta'awudz dulu, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Itu perintah Al-Qur'an, maksudnya ketika kamu baca Al-Quran adalah ketika kamu ingin baca Al-Quran atau akan baca Al-Quran. Ini juga sama, ketika kamu sholat wudulah dulu, maksudnya ketika kamu mau atau akan sholat. Wa antum ta'i sira kabeh iku muhadithuna padha hadas kabeh. Tidak harus setiap sholat, semua madzhab begitu, karena Nabi dulu itu memang hampir setiap sholat wudu, hampir setiap sholat wudu, kecuali pas Amul Fatah, ketika haji Nabi
5 sholat dengan 1 wudhu. Sehingga Umar nanya, kok nggak biasanya Nabi? Nah, ini menunjukkan bahwa ini boleh 2 sholat dengan 1 wudhu misalnya. Walaupun Nabi ya lebih banyak, lebih sering tiap mau sholat wudhu. Kalau madhab Dawud al-Zahiri, madhab yang tidak mudawwan, tidak diakui karena tidak terperinci madhabnya, itu mewajibkan setiap sholat wudhu. Dawud al-Zahiri, madhab Zahiriyah. Tapi kalau 4 madhab, jumhur 4 madhab, Maliki, Hanafi, Syafi'i, Ahmad, tidak ada yang mewajibkan. Sunnah saja, tajsidul wudhu itu sunnah. Fasilu mongko basuh sira kabeh wujuhakum bapa sirai raine. Loro raine sira kabeh. Nah, menurut madhab Syafi'i, wajah itu ya dari kuping ke kuping, dari tempat tumbuh rambut sampai ke janggut, tempat tumbuhnya lihyen, tumbuhnya jenggot, janggut tempat tumbuhnya jenggot. Tapi kalau sebagian madhab, wajah itu ya termasuk hidung dan mulut. Makanya kemu itu madmadah, ngisep banyu hidung namanya istinsyak, itu wajib menurut madhab Ahmad, karena itu termasuk wajah, perintahnya suruh basuh wajah. Jadi kemu sama ngisep banyu irung juga wajib, itu madhab Ahmad itu. Nah, kita ya seyogianya menjaga itu, karena kalau kita wudhu tanpa berkumur dan mengisap air ke hidung, berarti wudhu kita sah menurut madhab Syafi'i, tapi tidak sah menurut madhab Ahmad bin Hambal. Sebaiknya ya kita sah menurut semua ulama, walaupun sunnah dilakukan. Wahai diakum lan piro-piro tangani sira kabeh ilal marafiki maring piro-piro sikut. Yang kedua, yang wajib, yang rukun ini. Kalau yang sunnah ya banyak sekali. Yang wajib saja karena perintah Al-Quran, yaitu membasuh sampai ke sikut. Ai ma'aha sebetane marafik, sampai itu bukan berarti sikutnya gak ikut dibasuh. Ma'aha ai ma'al marafik, sikutnya ikut dibasuh. Dikatakan besok umat Nabi di hari kiamat dibangkitkan hurran muhajjalin, yaitu bersinar dari bekas air wudhunya. Nah, supaya kita ini bersinar ya wudhunya di mubalaghah, di berlebihan wudhunya. Kama bayanatu, kalau yang jelasno ilmu apa sunatu hadis, bagaimana Nabi praktek hadis wudhunya ya sampai siku, tapi sikunya ikut dibasuh. Wa musahulan wa sapa sira kabeh biru sira wa sirai sira kabeh. Apa taibak ikul iswaki maring nemokno. Asiku tegese nemokno sira kabeh alamat sae sabiha kelawan ruus minul isati saking tanpa ngilekaken banyu. Bedanya ghusl dan masak, itu kalau ghusl basahnya airnya mengalir, hanya menetes, itu masuk. Tapi kalau masak itu nggak harus menetes, nggak harus mengalir, yang penting basah. Bedanya masuk itu. Tidak harus isalatimak, tidak harus mengalirkan air. Wa utai masak itu ismu jinsin, aran jenis, kayak maka cukup apa-apa malih kidi-kidi perkara yastukang berno alih apa ma'alihi ingatasi masak. Wa utai ma iku masubak di sya'rihi, masuk sebagian rambut si jini wong kang wudu ane satem masuk di sya'ri. Asyari utai madhab Syafi'i, masa itu paling ringan dalam masalah ngusap kepala wudhu. Itu karena Al-Quran perintahnya dengan ba'il sok,
baknya faedahnya ilsaq, berarti bak ini menunjukkan sebagian. Walaupun sebagian satu rambut, enggak satu rambut tuh, sebagian satu rambut. Ngambil satu rambut terus ujungnya diusap-usap, tapi ya terlalu mirip. Walaupun sah, tapi sebaiknya kita juga menjaga khilaf. Kalau menurut madhab Malik, gurunya yang Syafi'i, yang namanya kepala itu ya semua. Sebagaimana prakteknya Nabi dalam hadis, itu Nabi mengusap semua kepala. Yang penting basah. Caranya itu, pokoknya tangannya basah terus belakang tarik ke depan, usap semua. Prakteknya Nabi begitu. Kalau kita wudhu hanya mengusap sebagian saja, sah menurut madhab Syafi'i, tapi tidak sah menurut madhab Malik. Nah, seperti tadi, sebaiknya kita wudhunya itu ya sah menurut semua ulama. Wa arjulakum lan basuh ing pira-pira sikile sira kabeh. Nah, ini atofnya ke fagsilu wujuhakum. Makanya wa arjulakum, bacanya tidak wa arjulikum. Ada qiraah yang bacanya wa arjulikum, berarti ini nanti lil mujawarah namanya, istilahnya i'rabnya ini. Bin nasbi kan den wonten nasab karena atofnya ke wujuhakum. Jadi kalau kaki dibasuh bukan diusap. Bin nasbi atfan hale atof ala aidiakum atase lafat aidiakum. Wabul jalan kan den waca jar arjulikum ala janjase mujawarah, faedah mujawarah. Sebagian ulama ini kalau membacanya jar berarti mengusap kaki itu praktek dalam mashul hufain, yaitu ketika orang menggunakan sepatu tapi mirip kaos kaki, sepatunya orang Arab. Nah, sepatunya namanya khuf. Ujahnya orang Arab itu tidak tembus air, tapi di atas mata kaki. Kalau sepatu kan biasanya di bawah mata kaki, ini di atas mata kaki yang mirip sepatu boot. Nah, orang kalau lagi kerja bakti pakai sepatu boot ini, kalau sedang bantu bencana misalnya, nggak perlu dilepas sepatu bootnya ini ketika wudhu, cukup diusap bagian luar. Boleh itu, namanya masul hub dalam bab fikih itu. Itu kalau bacanya wa arjulikum. Ini sholatnya juga nggak dilepas, yang penting suci. Nah, kalau di sini nggak pakai mujah, itu kalau gambarannya seperti sepatu boot itu. Ilal Ka'bah ini tuh mau kemarin kemiren loro aimah Ahmad tegese kak sertane Ka'bain kama kaya kalau jelas no ing masuk apa sunatu hadis. Nah, melihat ini mayoritas ulama fikih berpendapat harus tartib, wajah dulu, tangan, kepala, baru kaki, kecuali madhab Hanafi. Madhab Abu Hanifah tidak mewajibkan tartib. Kalau wudhu kok kaki dulu baru kepala, itu boleh menurut madhab Hanafi tadi. Tartib menurut madhab Hanafi sunnah. Kenapa? Karena wawunya di sini wa aidiakum wamsahu wa arjula, wawunya itu berfaedahnya bukan tartib. Tapi kalau menurut jumhur ulama Syafi'i, Malik, Ahmad harus tartib. Kalau nggak tartib tidak sah. Jangan kaget nanti kalau pas di Mekah atau di Madinah haji umroh ada orang kok wudhu langsung kaki, itu berarti madhab Hanafi bukan madhab kita ini. Wudhu langsung tangan, kepalanya malah bilang enggak sah. Jangan sok tahu, enggak madhab, tidak madhab. Wa huma utawi kabeh iku al azmani balung loro annati ani kang ketok mata kaki lah. Fikul lijin sama sikil
indah masyarakat ing dalam prososane pentis walau kodamilan delamaan. Wal fasul misah bainal aidi ing dalam lafat aidiakum wa arjulan lafat arjulakum al mausulati kang den basuh birroksi kelawan sirah al mamsui kang den usap iku yufidu maedai apa lafat faslu wujubat tartibi ing wajibe tertib. Ini menurut Syafi'i ini, Malik dan Ahmad. Fito harati yang dalam nyucekna ikrah biro gauto wanen kena si tartib asyahu temadhab Syafi'i. Bayu khodan dan abina sunnati sakih hadis apa wujubun niati wajib niati ing dalam wudu kanggo liyane wujub mina imparisan beberapa ibadah. Dalam hadis dikatakan innamal a'malu binniyat. Wudu termasuk amal, berarti wajib niat. Sholat termasuk amal, berarti wajib niat. Itu mazhab Syafi'i. Kalau bicara mazhab lain ya nanti lebih luas lagi. Semuanya punya dasar, semuanya juga punya dalil. Wa in kuntum lamun ana sapa sira kabeh iku junuban wong kang junub fataharu mongko sesuci ae fatake tegese adusa sira kabeh. Kalau kalian junub mandi besarlah. Ini perintah suci yang kedua. Sebagaimana ini isyarah dalam surat An-Nisa ayat 43 nanti. Ya ayyuhalladzina amanu la taqrabus sholata wa antum sukara hatta ta'lamu ma taquluna wa la junuban illa abiri sabilin hatta taghtasilu. Dalam surat An-Nisa ini. Wa in kuntum mardo sama, di sana juga wa in kuntum mardo, di sini juga wa in kuntum mardo, di surat An-Nisa juga wa in kuntum mardo. Wa in kuntum lawan sira kabeh iku mardo lara. Ai marad dan kelan lara ya dulu kang bayani marad ing man, bayani ing man apa almaune. Ya dulu kang bayani ing man apa almau banyu. Kalau kamu tidak boleh kena air, menurut dokter ini bahaya, sakit kulit kalau kena air misalnya, atau kebakaran ini nanti rusak dagingnya kalau kena air. Nah ini termasuk mardo yang membolehkan tidak wudu, tidak mandi besar. Tahu ala safar teng atase lelungan bepergian mencari air sulit. Ae musafir tegese kang padha lelungan au jauh teko-teko suatu minggu saking sira kapitan wae saking ngising. Ae ahdatsa tegese hadas sapa wong. Aula mastum utawa ngepok sira kabeh ana saing pira-pira wadon atau karena hadas atau karena menyentuh perempuan. Ini mazhab Syafi'i. Tapi lamas itu menisak menurut mazhab Malik itu maknanya jima. Jadi kalau cuma menyentuh perempuan nggak batal. Itu mazhab Malik. Kalau mazhab kita lamas itu menyentuh ya nyentuh. Bukan maknanya bukan jima. Sahabat kau surat apa musuh dan ayat di ayat yang saya dalam surat An-Nisa sama dengan surat An-Nisa ayat 43. Falam tajidu mongko ora nemu sira kabeh mak ing banyu bakda to sing golek banyu kata moto tae sira kabeh ae ing tegese meja sira kabeh saidan yang lebu bleduk thayyiban kang suci ae turoban tegese lebu dan kang suci. Fam sau mongko sapa sira kabeh bujuk wajahi sira kabeh wae dalam pira-pira tangane sira kabeh. Jadi tayamum ini lebih mudah, paling mudah di antara wudhu, di antara mandi besar. Ada yang diusap cuma tangan dan wajah dan tangan selesai tayamum itu. Kenapa kok jadi pikirannya sulit tayamum? Karena nggak pernah praktek. Kenapa anggapannya kalau tayamum itu kok sulit ya? Gimana? Karena jarang praktek. Kalau wudhu kan tiap hari praktek. Menganggap sulit karena tidak pernah dilakukan.
Bagaimana ada orang kadang kaget membaca riwayat Nabi itu kalau wudhu hanya dengan air 1 mud, tapi kalau mandi besar dengan air 1 sok. Ini kalau sekarang 1 mud itu sekitar 1 gelas, cukup untuk wudhu. Kalau mandi dengan 1 sok ya sekitar 1 ciduk itu. 1 ciduk cukup untuk mandi besar. Nabi itu nggak boros. Nah, tapi karena kita nggak pernah praktek akhirnya mosok cukup. Karena nggak pernah praktek. Ya cukup, yang penting mengaliri seluruh kulit sah. Minhu saking turab bidor bateni kelan rong pukulan, dengan 2 kali mengambil debu untuk wajah, debu kedua untuk tangan, selesai. Wal bau taibaiul isaqi krana faedah nemoaken. Wa bayanan lan jelasaken apa as-sunnatu hadis anal murad ing sakten kang den karepaken iku istiibad. Dua ini meratani gawe loro bimasikan mushaf ketika tayamum ini. Mayoni diulang ngersana sapa Allah ya jala dapun yen dadekaken alaikum ing sira min harajin saking sumpek. Allah tidak pernah menginginkan kalian ini rumit dalam beribadah. Kalau ada air ya pakai air, enggak ada air ya pakai debu. Mau mandi besar pun begitu, enggak ada air ya pakai debu. Tayamum. Ini Allah ingin mempermudah kalian, enggak mempersulit. Ayat iki tegese ngrupekaken bima kelawan amal farodho kang wis majibaken Allah alaikum kabeh bayane menawi saking wudu wal usul adus gede pat tayamum lan tayamum. Walaki yuridu tapi ning ngarep Allah liyutahirakum dilapun nyucikaken Allah ing sira kabeh minal ahdas sawira hadas lan dosa, supaya Allah mensucikan kalian dari hadas, dari dosa. Orang kalau wudhu itu hadasnya hilang, dosa-dosanya kecil ikut hilang. Basuh wajah, dosa-dosa wajah ikut hilang. Basuh tangan, dosa-dosa tangan ikut hilang, tapi dosa kecil. Kalau dosa besar harus taubat. Mandi besar begitu, menghilangkan hadas besar, menghilangkan dosa-dosa. Waliyutim malan drapun nyempurnaaken Allah nikmate Allah alaikum ing atas sira kabeh bil islami kelan Islam, dibayani syara'iti kelan jelasaken pira-pira syariat agama. Lan menawa sira kabeh iku taskuruna padha nyukuri sira kabeh ing Allah aini amau tegese pira-pira nikmate Allah, supaya kalian menyukuri nikmat-nikmat Allah kepada kalian, menyempurnakan nikmatnya untuk disyukuri. Wa dzkuru ni'matallahi 'alaikum wa